Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar nih kalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Nur Hanifiyah Salsabila dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks deskripsi. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum saya menjelaskan tentang materi teks deskripsi, kita berdoa dulu yuk menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, peserta didik mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi yang dibaca dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan suasana yang terjadi di lingkungan sekolah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu sama seperti teks yang lain, memiliki struktur-struktur untuk terpenuhinya suatu teks deskripsi. Apa sih strukturnya? Nah, itu ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi, di mana di bagian identifikasi ini berisikan tentang pernyataan umum dari objek. Nah, jadi pernyataan umum yang kita buat, yang kita tuliskan itu termasuk ke dalam identifikasi. Kemudian, yang kedua adalah bagian deskripsi. Nah, yang berada di bagian deskripsi ini adalah pemaparan secara detail mengenai objek yang dideskripsikan, begitu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Sama seperti teks yang lain, di bagian penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari penulis terhadap objek. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dari teks deskripsi ini ada 2. Yang pertama, menggunakan kata kerja. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu menggunakan kata kerja, di mana kata kerja dibagi menjadi 2, berdasarkan bentuk dan 2 berdasarkan jenis. Untuk kata kerja yang berdasarkan bentuk, yang pertama ada kata kerja dasar, yang kedua kata kerja turunan. Nah, untuk kata kerja dasar ini merupakan kata kerja yang tidak mendapatkan imbuhan sama sekali, seperti aduk, tuduh, pukul, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian kata kerja dalam bentuk turunan. Nah, dalam bentuk turunan ini kata kerjanya sudah mendapatkan imbuhan. Nah, misalnya mengaduk dari kata dasar aduk yang ditambahi oleh jadi mengaduk. Kemudian dituduh dari kata dasar tuduh ditambahi kata di, maka jadi dituduh. Kemudian berpukulan, yang kata dasarnya pukul, karena mendapat imbuhan ber dan an di belakang, maka menjadi berpukulan. Kemudian kata kerja dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenisnya, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kemudian ini ada kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini di dalam teks prosedur terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat aktif transitif, dan yang kedua, kalimat aktif intransitif.
Nah, perbedaannya di mana sih, Kak? Nah, gini ya adik-adik, jadi kalau kalimat aktif transitif, predikatnya itu butuh objek untuk menjadi sebuah kalimat, gitu ya. Nah, contohnya gimana sih, Kak? Nah, itu ada sudah contohnya di mana rumah joglo memiliki ciri khas tersendiri dibanding rumah adat lainnya. Nah, kalau kalimat aktif intransitif itu predikatnya tidak butuh objek. Jadi, contohnya seperti ini. Candi Borobudur adalah candi terbesar di Jawa. Nah, di situ juga tidak disebutkan objek untuk melengkapi sebuah kalimat ya adik-adik. Jadi paham kan untuk perbedaan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun teks. Mohon maaf itu salah, harusnya teks deskripsi gitu. Nah, yang pertama menentukan objek terlebih dahulu. Jika adik-adik ingin menulis teks deskripsi, maka objek yang akan dideskripsikan oleh adik-adik itu harus sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya nih, adik-adik ingin mendeskripsikan sebuah bangunan. Nah, adik-adik juga harus mengetahui bangunan mana yang ingin adik-adik deskripsikan, begitu ya, secara objektif, harus detail. Aku mau mendeskripsikan bangunan sekolah, misalnya begitu ya. Nah, nanti adik-adik harus sudah tahu nih tentang bangunan sekolah itu seperti apa. Atau adik-adik ingin mendeskripsikan tentang seseorang. Nah, adik-adik juga harus mengetahui bagaimana orang itu, gitu ya. Kemudian, tentukan rincian objek. Nah, setelah adik-adik menemukan objeknya, tentunya adik-adik sudah mulai memperhatikan apa saja nih rincian-rincian yang ada di dalam objek. Gimana sih rincian itu, Kak? Nah, gini ya adik-adik, misalnya nih, adik-adik ingin mendeskripsikan seseorang, misalnya seorang perempuan, begitu ya. Jadi adik-adik sudah menentukan tuh rincian objeknya. Perempuan ini memiliki rambut yang panjang, memiliki kulit yang putih, bersih, berbadan langsing, dan senyumnya manis, begitu misalnya ya. Jadi, itu merupakan rincian dari objek tersebut. Nah, tidak cukup sampai situ loh adik-adik. Jadi, setelah kalian menentukan rincian objek, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah susun rincian secara sistematis. Nah, di dalam menyusun rincian ini, adik-adik harus memperhatikan nih, kira-kira yang mana yang terlebih dahulu akan saya masukkan ke dalam kalimat pertama, begitu ya. Jadi, misalnya adik-adik ingin mendeskripsikan perempuan, begitu ya, perempuan yang tadi saya contohkan. Nah, itu adik-adik harus mengetahui apa dulu nih yang harus saya sampaikan sebelum ke yang lain. Misalnya adik-adik ingin menyampaikan perempuan ini sangat cantik, kemudian memiliki rambut yang panjang. Nah, begitu ya seterusnya sehingga menjadi sebuah teks yang padu, begitu. Kemudian, kembangkan menjadi teks deskripsi. Nah, setelah adik-adik menyusun mana dulu yang akan dimasukkan ke dalam kalimat, nah, itu akan adik-adik kembangkan lagi sehingga tulisan adik-adik semua ini bisa menjadi lebih bervariasi, begitu bisa nyaman didengar oleh orang-orang, oleh teman-temannya mungkin gitu ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir ini periksa kebenaran dari teks. Nah, periksa kebenaran dari teks ini, adik-adik sudah menulis teks deskripsi dengan pengembangannya begitu. Kemudian untuk finishingnya nih adik-adik harus memeriksa kembali apakah teks deskripsi yang adik-adik tulis ini sudah benar secara kaidah kebahasaan, nah secara sistematis. Nah, apakah gitu udah benar? Nah, kalau sudah benar maka teks deskripsi adik-adik sudah selesai dibuat begitu. Nah, untuk mengetahui, kakak akan berikan sebuah contoh teks deskripsi singkat kepada adik-adik semua. Berikut akan saya tampilkan di slide berikutnya.
Nah, ini adalah sebuah contoh teks deskripsi singkat untuk adik-adik baca dan pahami, kemudian adik-adik mencoba untuk membuat, begitu ya. Karena soal untuk percobaan membuat teks deskripsi ada nanti ya, tenang aja, kalian harus mengetahui dulu nih contohnya. Kakak beri waktu 10 detik untuk meng-screenshot layar ini dan adik-adik pahami kembali, gitu ya. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, tadi adik-adik kan sudah melihat contohnya nih. Sekarang kakak berikan nih sebuah teks deskripsi yang masih rumpang. Nah, rumpang itu ada yang belum terisi, seperti ini ya. Nomor 1 nih belum diisi nih. Nomor 2 juga belum, 3, 4, dan 5. Nah, adik-adik mengisinya dengan kata-kata yang ada di sini. Jadi, adik-adik harus menentukan kira-kira nomor 1 dapat yang mana nih? A, B, C, D, atau E, begitu ya. Jadi, kalian paham kan? Nah, misalnya nih kakak kasih contoh nih. Nomor 1, Sapardi Djoko Damono adalah seorang titik-titik-titik. Kira-kira yang mana nih yang benar nih dari teks rumpang yang pertama? Nah, oke kakak kasih clue satu aja ya. Jadi yang nomor 1 ini yang benar adalah poin B. Nah, kalian tulis aja 1 B, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengisi teks rumpang nih, udah tahu nih kira-kira kalimat yang mana nih yang perlu ada, yang perlu ditelaah dulu, yang perlu dimasukkan ke dalam teks gitu ya. Jadi sekarang ini kakak punya sebuah gambarnya Raden Ageng Kartini, begitu ya. Nah, di sini ada instruksi untuk adik-adik baca. Nah, deskripsikan foto R.A. Kartini berikut. Nah, untuk jawabannya, adik-adik bisa tuliskan di kolom komentar aja ya. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan tentang teks deskripsi. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang ada di video, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Nur Hanifiyah Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.